Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Hamdan Firmansyah, Muhammad Turmuzi, dan dengan saya sendiri, Neng Sinta Khairunisa Nurul Amin. Di sini kami akan membahas mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan tahapan atau prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi juga berarti suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah itu berbeda satu sama lain, meskipun keterkaitannya sangat erat. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana, prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran, tentu dibutuhkan alat ukur. Nah, biasanya kegiatan pengukuran menggunakan tes sebagai alat ukur, seperti tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan assessment, yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan sebagainya. Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Nah, selanjutnya tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, tidak hanya guru, tapi juga siswa itu sendiri. Sehingga dari hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran, serta mengetahui di mana kesulitan siswa tersebut dalam proses pembelajaran, agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami peserta didik. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu dan untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik
untuk memperbaiki prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Turmuzi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi dan prinsip evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran secara umum, dan yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran secara khusus. Fungsi evaluasi pembelajaran secara umum yaitu dapat dikategorikan dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga ialah untuk keperluan bimbingan konseling siswa. Yang keempat adalah untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Adapun fungsi evaluasi secara khusus yaitu yang pertama adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis ialah mengetahui perkembangan kejiwaan dari seorang anak. Jadi di sini guru mengetahui bahwa jiwa seorang anak itu dalam keadaan stabil selama proses belajar mengajar dan dapat dievaluasi hingga tahap akhir dengan siswa. Yang kedua ialah fungsi sosiologis. Fungsi sosiologis dapat diartikan bahwa siswa itu dapat terjun ke masyarakat tanpa adanya rasa malu dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Yang ketiga ialah fungsi administratif. Fungsi administratif evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan siswa kepada orang tua siswa, pejabat pemerintah, kepala sekolah, guru-guru, dan siswa itu sendiri dengan memberikan semua data hasil pencapaian siswa dalam proses yang dilakukan oleh intuisi pendidikan. Yang keempat ialah fungsi selektif. Fungsi selektif memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat masuk atau diterima di sekolah tertentu. Yang kedua ialah untuk memilih beberapa siswa yang berkesempatan naik kelas pada tingkatannya. Yang ketiga ialah memilih beberapa siswa untuk diberikan beasiswa kepadanya. Dan yang keempat ialah memilih beberapa siswa yang berhak meninggalkan sekolah tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang kesatu, kontinuitas. Kontinuitas adalah proses evaluasi yang berkesinambungan. Jadi guru itu melakukan evaluasi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu itu agar mengetahui proses siswa dalam belajar. Yang kedua ialah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif di sini menekankan agar guru tidak hanya fokus terhadap aspek kognitif saja gitu. Harus ada aspek afektif dan aspek psikomotor. Di samping itu, guru juga dituntut bagaimana membentuk karakter siswa agar lebih baik ke depannya. Yang ketiga ialah kooperatif. Dalam prinsip kooperatif ini, guru harus berkoordinasi dengan beberapa elemen sejajarnya seperti kepala sekolah, guru yang lain, orang tua, siswa, dan petugas administrasi dalam sekolah tersebut. Yang keempat ialah prinsip objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi pembelajaran haruslah bersifat objektif, yakni faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi, seperti guru merasa iba terhadap siswanya apabila dikasih nilai segini gitu, atau guru merasa siswa itu patut diapresiasi padahal nilainya segitu tetapi guru tersebut ingin menaikkan nilainya lagi. Faktor perasaan di sini tidak boleh. Terus yang terakhir ialah prinsip praktis. Dalam prinsip ini guru harus irit dalam berbagai hal. Yang pertama ialah irit dalam memberikan waktu seperti penghematan waktu, dan yang kedua tentang biaya pembelajaran itu diringkas oleh dia supaya prinsip praktis dapat terpenuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjut oleh teman yang satu laginya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan meneruskan daripada penjelasan Kang Turbuzi, dan di sini saya akan menjelaskan terkait tentang jenis-jenis evaluasi serta tahapan atau prosedur pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuannya, dan jenis ini dibagi menjadi 5 jenis lagi. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik atau evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan biasanya evaluasi ini dilakukan ketika awal pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua ada evaluasi selektif, dan evaluasi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program-program yang terkait, yang berkaitan dengan proses pembelajaran juga tentunya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi penempatan, yaitu menempatkan siswa sesuai dengan program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter dan juga passion daripada siswa tersebut, teman-teman. Lalu yang keempat adalah evaluasi formatif, dan evaluasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk ulangan harian atau ujian kompetensi atau yang sejenisnya, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Dan evaluasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk UTS atau UAS. Nah, itu jenis yang pertama atau kelompok yang pertama. Lalu yang kelompok yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Dibagi menjadi 5 jenis ya, teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi konteks, yaitu ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam kegiatan perencanaannya, yaitu sebelum pelaksanaan daripada kegiatan belajar dan mengajar. Lalu yang kedua adalah evaluasi input, yaitu diarahkan untuk mengetahui input yang baik untuk sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi proses, yaitu ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat evaluasi hasil atau produk, dan evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Lalu yang terakhir evaluasi outcome atau lulusan, dan ini terjadi setelah evaluasi hasil atau produk, atau bisa dikatakan bahwasanya alumni itu kita lihat lagi apakah kualitas baik ataupun tidak. Itu yang dinamakan evaluasi lulusan. Lalu yang terakhir yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan juga subjek daripada evaluasi. Nah, kita bahas tentang berdasarkan objeknya dulu ya, teman-teman. Untuk berdasarkan objek ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama evaluasi input yang mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan juga keyakinannya. Lalu evaluasi transformasi yang berkaitan dengan materinya, medianya, metodenya, dan lain sebagainya. Lalu ada evaluasi output, yaitu terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil daripada pembelajaran. Lalu apabila berdasarkan subjek itu dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Kalau internal itu dilakukan oleh guru, dan kalau misalnya eksternal itu dilakukan oleh selain guru, misalnya seperti orang tua atau masyarakat dan lain sebagainya. Lalu untuk tahapan atau prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajarannya ada berbagai macam variatif, teman-teman. Namun di sini kelompok kami hanya mengikuti daripada pendapat Walter Dick and Lou Carey. Tahapannya tersendiri menurut beliau itu dibagi menjadi 3 tahapan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama adalah evaluasi diagnostik yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Bahkan pada saat awal masuk babnya atau pada saat pertemuan pertama itu bisa dilakukan evaluasi diagnostik, dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tentang kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Lalu yang kedua evaluasi formatif yang sering disebut sebagai ujian harian atau uji kompetensi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi sumatif yang sering disebut dengan UTS atau UAS yang digunakan untuk menentukan hasil akhir selama kita belajar sebagai siswa. Nah, berkaitan hal tersebut ada prosedurnya juga, teman-teman. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran tentunya. Dan ada 9 macam, teman-teman. Yang pertama yaitu kebutuhan penilaian untuk mengidentifikasikan target, yaitu menentukan target atau tujuan pembelajaran dan penilaian apa saja yang akan dibutuhkan. Lalu yang kedua melakukan analisis instruksi, yaitu mengidentifikasi keterampilan spesifik, prosedur dan tugas belajar yang ditekankan pada pencapaian tujuan pengajaran. Lalu yang ketiga yaitu melakukan analisis siswa dan konteks, yaitu mengidentifikasi keterampilan dan sikap yang harus diinternalisasikan serta penataan pembelajaran dan sistemnya dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu yang keempat menulis kinerja yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu membuat hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Lalu yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Nah, instrumen ini harus dihubungkan secara langsung terhadap pengetahuan dan keterampilan dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah mengembangkan strategi pengajaran, seperti misalnya metodenya, atau medianya, atau cara-caranya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih materi pengajaran. Nah, materi pengajaran ini maksudnya adalah berkaitan dengan sumber belajar yang misalnya seperti buku, atau teks manual, atau media pembelajaran yang lain, dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif, yang dalam hal ini adalah ujian harian, ujian kompetensi, dan sebagainya yang sejenis, begitu teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui kemampuan siswa itu ternyata sudah sampai mana. Setelah itu kita lakukan proses yang ke-9, apa itu? Yaitu revisi. Nah, revisi instruksional yaitu kita mengetahui apa saja yang kurang, apa saja yang sudah bagus, dan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, setelah melakukan revisi, kita ulang lagi dari poin yang pertama sampai ke poin ke-7. Nah, setelah sampai poin ke-7 ini, kita laksanakan kegiatan yang namanya evaluasi sumatif, atau merancang dan melakukan evaluasi sumatif yang disebut sebagai UTS atau UAS sebagai hasil akhir, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan materi, kami juga mohon maaf. Silakan teman-teman untuk menambahkan. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan, dan lain sebagainya, teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.